أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti di akhir umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Wa idza massal insanu dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marran kalam yad'una ila durrim masah kadzalika zina lil musyrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddilah qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fiikum umuran min qablih afala ta'qilun. Ayat 15-nya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atau kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Ayat 16. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukan kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Innahu la yuflihul mujrimun.
yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Shadaqallahul adzim. Hadirin para pendengar, kaum muslim muslimat dimanapun berada, surat Yunus ini ayat 17 ini di akhir ayatnya innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Secara umum bahwa kalau kita melakukan perbuatan dosa, misalnya urusan duniawi, bisnis curang, pekerjaan curang, dagang curang, bertani curang, kemudian menjadi nelayan curang, ya, membohongi orang, mendolimi orang misalnya, apapun profesinya lah, ya, mau pedagang, mau pegawai korupsi misalnya, apapun profesi dan jabatannya, kalau itu curang ataupun dia mendolimi orang sehingga menimbulkan perbuatan dosa, maka itu sesungguhnya dia tidak beruntung. Meskipun secara kasat mata dia karena curang atau karena dia korupsi dia beruntung, sesungguhnya dia itu tidak beruntung karena dia itu menambah pundi-pundi dosa dari hasil kegiatan curangnya itu atau dolimnya itu, meskipun hartanya bertambah. Karena kita semua akan kembali kepada Allah SWT dengan membawa iman dan amal soleh. Lah kalau kita berdua ini sebagai ladang untuk bekal di akhirat, ladangnya ditanami dengan dosa, dengan kotor, dengan dolim, maka apa yang akan dibawa? Kan berarti rugi. Oleh karena itu kami menyarankan, menghimbau kepada umat Islam, kaum muslimat ya, agar kita berlaku adil, tidak curang, tidak korupsi ya, pada siapapun ya. Kita bekerja dengan baik, tidak memilih orang lain, karena kita akan kembali kepada Allah SWT dengan bawa iman dan amal soleh. Kita lanjutkan ya. Oh iya, karena kita harus sabar ya, sabar dengan keadaan ekonomi kita. Meskipun kita misalnya terbatas, jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat tidak halal dalam mencari rezeki gitu ya. Oleh karena itu kita banyak berdoa kepada Allah SWT, sholat, minta kepada Allah SWT ya. Semoga Allah memberi kecukupan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Masya Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka bersekutukan. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud dengan katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maksudnya adalah kalimat ini adalah sebagai ejekan terhadap orang-orang yang menyembah berhala, yang menyangka bahwa berhala itu dapat memberi syafaat di sisi Allah SWT. Jadi apapun yang kita sembah selain Allah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat.
Oke. Anu. Siapa namanya? Sini. Dari sini. Maaf Pak. Lagi live ya Pak. Iya Pak. Tanda tangannya yang di ini ya Pak. Di apa? Di Tengah itu Pak, yang paham. Ada di situ paham Pak. kurang lagi ya. Iya, buka subak. Kurang. Itu udah contohnya kan Pak. Oh, yang ini. Contohnya aja. Di tengah ya Pak. Coba maaf. Ini kan contohnya Pak. Jadi baru sebelah kiri. Oh, sini. Ya. Banyak ya Bu rangkapnya. Iya Pak. Ini contohnya. Maaf. Di belakang. Ya, yang ini juga belum Pak. Kalian kerjasama. Bisa lagi? Ya? Bisa lagi? Iya, saya cek ya. Aman Pak udah. Enggak apa-apa. Udah, aman Pak. Udah. Awas. Makasih ya Pak. Iya. Mari Pak. Kita teruskan kembali. Jadi apapun yang kita sembah Allah tidak berikan manfaat dan mudarat ya. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat ada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan manusia itu dahulunya hanyalah umat satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia. Di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Shadaqallahul adzim. Ini ada kata-kata kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, maksudnya ketetapan Allah ialah bahwa perselisihan manusia di dunia itu akan diputuskan di akhirat. Oleh karena itu hati-hati kepada seseorang yang diberi amanat Allah yang menjabat ya sebagai pemutus perkara ya, siapapun yang diberi jabatan sebagai pemutus perkara ya, orang yang memediasi ya,
kemudian hakim, para hakim itu harus hati-hati karena apapun keputusannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hakim diberikan kesabaran, istiqomah dalam menegakkan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu ditunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amasatum idza lahum makrun fi ayatina qul la asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasan atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Shadaqallahul adzim. Secara umum bahwa apapun yang kita ucapkan, kita perbuat ini dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hati-hati dalam berkata ya. Jangan sampai perkataan ini menyakiti orang lain. Perkataan ini menggibah, memfitnah, sum'ah, karena akan dicatat oleh malaikat yang namanya atid. Katakanlah ucapan yang baik ya. Ucapan-ucapan yang mengandung hikmah, kemudian ucapan-ucapan yang mengandung zikir. Kalau memang tidak bisa, ya ucapan-ucapan yang mengandung hikmah, paling tidak zikir dan diam kalau ada masalah, kalau tidak tahu. Lebih baik diam daripada berkata menyakiti orang lain, lebih baik diam. Mending zikir ya, dalam hati atau dalam lisan ya, secara sir. Insyaallah akan dicatat kebaikan itu oleh malaikat raqib. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua perbuatan kita ya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Yang baik oleh malaikat raqib, yang jelek oleh malaikat atid. Kemudian juga di surat Al-Zalzalah itu juga diterangkan ayat 7, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, percaya dia akan lihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, percaya dia akan melihat balasannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan, meskipun sedikit itu ada pahala, ada baikan, ada balasan. Demikian pula sebaliknya, kita jangan meremehkan pula kejahatan yang kita buat, sedikit pun ada balasannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, tetap istiqomah dalam jalan yang benar, jalan Allah yang Allah ridhoi. Demikian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.